Ya pemirsa, langsung kali ini kita akan membahas topik seputar rencana pemerintah yang mewajibkan pemohon paspor wisata memiliki rekening minimal 25 juta rupiah yang akhirnya dihapus. Dan bersama kami sudah hadir narasumber Dirjen Imigrasi Roni Sompi dan juga pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Bapak Sudaryatmo. Dan sebelum membahas lebih lanjut pemirsa, kita saksikan dulu paket berikut. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kebijakan perihal permohonan pembuatan paspor baru. Salah satu poin adalah pemohon dengan keperluan wisata harus memiliki tabungan atas nama pemohon dengan jumlah minimal 25 juta rupiah. Kebijakan ini ditetapkan menyusul adanya surat edaran tentang pencegahan tenaga kerja Indonesia non-prosedural yang sudah berlaku sejak 1 Maret 2017. Pihak Ditjen Imigrasi mengatakan, kebijakan ini dibuat sebagai langkah preventif mencegah tindak pidana perdagangan orang. Karena selama ini, modus yang digunakan sindikat pelaku perdagangan orang beragam, mulai dari umroh hingga berwisata. Sebagai contoh adalah kasus Siti Aisyah, warga negara Indonesia yang ditangkap otoritas Malaysia karena diduga terlibat pembunuhan kakak tiri penguasa korut Kim Jong-un, mengajukan paspor wisata padahal dia bekerja. Sedangkan untuk pemohon yang ingin menjadi TKI di luar negeri harus menyertakan keterangan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP 2 TKI. Adapun terdapat beberapa destinasi negara yang akan lebih diperketat karena umumnya menjadi sasaran bagi para pekerja. Negara tersebut adalah Malaysia, Timur Tengah, Hong Kong, Taiwan, dan Korea Selatan. Tim Liputan, Berita 1. Oke, kita tahu hari ini sudah dibatalkan ya oleh pihak imigrasi rencana 25 juta. Syarat harus ada deposit 25 juta. Nah, tapi kita ingin tahu juga nih kenapa dibatalkan dan mungkin kita flashback dulu. Balik ya, flashback dulu kenapa juga itu dikeluarkan aturannya. Selamat siang Pak Roni dan Pak Sudaryatmo. Langsung ke Pak Roni, dibatalkan per hari ini Pak. Latar belakangnya akhirnya. Ya, pertama kita kan berniat untuk menghadirkan negara untuk melindungi para calon TKI yang ingin bekerja di luar negeri mendapatkan kesejahteraan. Tapi mereka sering menjadi korban tindak pidana perdagangan orang yang prosedural saja ada yang menjadi korban. Apalagi kalau dia non-prosedural. Oleh karena itu kita memperkuat upaya di dua simpul. Memang kebetulan ada di imigrasi, yaitu mulai pembuatan paspor. Yang kedua, ketika dia sudah mau mendapatkan paspor, juga visa, kita berupaya melakukan pengawasan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi. Bandara, pelabuhan, pos lintas batas, itu juga bisa kita cegat untuk dia tidak dibolehkan berangkat ke luar negeri ketika kita mencurigai ada kemungkinan yang bersangkutan bisa menjadi korban TKI yang non-prosedural. Nah, belakangan ini memang yang kita sampaikan kepada kawan-kawan imigrasi itu kan edaran internal, bukan untuk masyarakat sebenarnya, karena itu kan pedoman untuk internal. Dan masih bersifat umum kalau surat edaran yang saya tanda tangani. Kemudian ada surat yang lebih merinci tentang bagaimana mereka melakukan kegiatan yang lebih tajam. Nah, termasuk kita mencegah dan ya meminta jaminan kehidupan sosial di luar negeri bagi yang calon wisatawan atau kunjungan keluarga. Ya, artinya ini memang untuk melindungi sebenarnya ya Pak sebenarnya, ya? Tapi kan sosialisasi memang kita sudah melakukan sosialisasi karena menjadi pertanyaan, tapi kan ini sudah
sentimen negatifnya di media sosial, bahkan media online kan cukup tinggi. Masyarakat jadi panik, wah berarti saya harus punya uang sebegitu banyak, 25 juta minimal untuk bisa membuat paspor baru. Itu sebenarnya alasan terakhir lah. Oke, jadi syarat tambahan, syarat akhir gitu sebenarnya. Syarat tambahan dan terakhir, ketika kita tidak punya alasan lagi menolak bahwa mereka kemungkinan jadi calon korban untuk tindak pidana perdagangan orang, karena mereka yakin mungkin pada yang memberi pekerjaan kepada dia, akhirnya kita mensyaratkan itu. Tapi kan itu terakhir, bukan menjadi satu-satunya syarat atau syarat utama. Ya, akhirnya Pak Roni ini akhirnya dibatalkan per hari ini untuk syarat 25 juta. Saya itu karena memang sentimen media sosial yang begitu besar. Keinginan kita berbuat baik ini kan belum dipahami oleh masyarakat, daripada itu lebih memperbesar sikap negatif, cenderung penolakan mungkin ya Pak, akhirnya seperti itu yang terjadi. Ya kan tergantung kita bersikap di media sosial maupun media mainstream. Makanya sebelum ini terlanjur semakin besar negatifnya, lebih baik saya cabut saja dulu, sambil kita ajak diskusi para pemangku kepentingan, termasuk beliau, Pak Sudaryatmo, mungkin juga bisa mewakili YLKI dan berbagai pemangku kepentingan lain. Kalau semua sudah sepakat bahwa itu adalah cara terbaik, ya kita berlakukan lagi. Tapi Pak Roni, dari mulai surat edaran itu diberlakukan sampai dengan akhirnya dibatalkan, sebenarnya sesungguhnya seperti apa sih respon dari masyarakat sendiri, Pak? Apakah memang banyak terjadi penolakan di kantor-kantor imigrasi, atau sebenarnya mereka oke aja gitu, nggak ada masalah? Komplain, kemudian kita jelaskan. Ada juga yang komplain, kita jelaskan. Tapi komplain itu kemudian tidak diajukan kepada kepala kantor, kepada kepala kantor wilayah, ataupun kepada kami. Ya, kita mengikutinya melalui media sosial dan media online terutama. Namun demikian, ya ini menjadi cara juga kepada kami untuk bisa memperjelas kepada masyarakat niat baik pemerintah itu, bahkan sudah ada perjanjian kerjasama yang sedang kita garap ini. Mungkin minggu depan akan ditandatangani oleh perwakilan dari kementerian dan lembaga, termasuk juga pemerintah daerah kalau memang perlu. Bagaimana kita melakukannya secara sinergi, komprehensif. Tidak bisa juga imigrasi sendirian, karena masih ada tahapan di hulunya sebelum masuk ke pemberian paspor, apalagi sebelum berangkat ke luar negeri. Dan ini sudah sangat didukung ya dari Sestama BNP2 TKI, Sekjen Kementerian Tenaga Kerja, dari Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, Polri juga, dari TNI. Nah, kami dari Kementerian Hukum dan HAM, saya yang mewakili, kita bersepakat untuk melakukan kerjasama ini semakin intens, semakin baik. Kita lihat peluang-peluang, kita tutuplah celah-celahnya, seperti itu. Sebelum ke Pak Sudaryatmo, satu pertanyaan ke Pak Roni. Tapi memang kebanyakan dari tindak human trafficking atau mungkin mereka calon yang akan pergi ke luar negeri seperti itu, mereka membuat paspor. Pembuatan paspor ini memang jadi celah juga seperti itu, Pak. Paling banyak celahnya untuk disalahgunakan, bahwa orang ini mungkin nanti pengakuannya atas wawancara terkait akan berwisata, tapi sampai di sana dia menyalahgunakannya sebagai tenaga kerja ilegal seperti itu. Berawal kebanyakan dari paspor memang, Pak. Pembuatan paspor di Indonesia ini tercepat. Tercepat? Segitu udah tercepat ya, Pak ya? Kita 3 hari sampai 5 hari itu masih lebih cepat. Di negara lain tuh bisa seminggu 2 minggu. Karena apa? Verifikasi, adjudikasi untuk memastikan bahwa pengaju paspor ini betul-betul orang-orang yang data dukungnya benar. Misalnya KTP saja. Kita kan tidak memberlakukan bahwa pembuatan paspor harus sesuai dengan KTP. Kita boleh di seluruh Indonesia. Nah, menyebabkan bahwa untuk verifikasi benar nggak nomor induk kependudukan itu
sesuai. Kan harus tanya kepada Dukcapil. Ini membutuhkan waktu karena secara online kita hanya didukung 200 data tiap hari ya untuk setiap daerah. Lah kalau dia sampai 500 kan kita bisa lebih dan tiap hari numpuk itu sampai 1 bulan. Oleh karena itu memang paspor ini memerlukan waktu, apalagi kalau berkaitan dengan calon tenaga kerja. Karena banyak sekali yang menjadi korban untuk non prosedural. Yang prosedural saja masih bisa disalahgunakan seperti itu ya, bisa disalahgunakan ya Pak Roni. Baik, kita akan lanjutkan nanti ke Pak Sudaryatmo di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Dialog Langsok dengan tema syarat 25 juta akhirnya dihapus oleh pihak imigrasi ya. Betul. Ini buat pemirsa mungkin yang mendengarnya yang sempat mendengar surat edaran itu tanggal 6 Maret ada, sempat panik, sekarang agak reda ya kepanikannya ya. Dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk berpartisipasi di nomor telepon yang sudah tertera di layar kaca Anda. Iya, kita kembali di dialognya. Betul. Apakah kepanikan itu benar-benar sudah reda, Pak Sudaryatmo? Mungkin awalnya orang saat ingin membuat paspor tidak ada tuh prasyarat seperti itu. Ini sudah dihapuskan memang. Tapi masih ada tidak keluhan-keluhan mungkin yang terdengar oleh YLKI dari mereka calon pemohon paspor atau mereka calon-calon khususnya yang ingin berwisata seperti itu, masih ada tidak keluhan ada kesulitan dalam pembuatan paspor mereka seperti itu, ditambah lagi kalau ada prasyarat seperti itu sebenarnya merugikan hak konsumen tidak sih? Misalnya mereka mau berlibur gitu? Ya, terima kasih. Jadi kalau secara umum prosedur penerbitan dokumen paspor kaitannya dengan pelayanan publik itu dari pantauan YLKI minimal setahun terakhir itu memang kita apresiasi karena ada perbaikan yang cukup signifikan. Signifikan dalam artian konsumen sudah banyak pilihan, ada online, ada offline. Kemudian juga di beberapa kantor layanan imigrasi itu juga tahapan-tahapannya itu juga cukup jelas. Jadi ada informasi bagi konsumen, termasuk juga sistem pembayarannya yang menggunakan bank itu juga itu ya? Cukup bagus karena konsumen tidak berinteraksi langsung dengan imigrasi katanya dengan uang. Tapi juga dari sisi YLKI masih ada beberapa catatan. Pertama soal ini teknologi informasi yang dipakai Kemenhukam itu beberapa konsumen mengeluhkan ketika proses wawancara loading data itu kadang-kadang konsumen harus nunggu lama. Kemudian juga di Jakarta Selatan ada keluhan ketika proses menunggu antrian itu sistemnya down, sehingga kan nggak bisa layanan. Saya juga nggak tahu macam-macam tadi. Termasuk juga tadi proses pengambilan paspor itu kan kalau di Jakarta Selatan kan setelah jam 1 sampai selesai itu kan ada pakai nomor antrian. Nah, itu kadang-kadang saya nggak tahu mekanisme di teknologi informasinya tidak bisa menggunakan sistem antrian online berubah menjadi manual. Jadi teknologi. Termasuk juga ini saya juga nggak tahu kan kalau kita ngurus paspor itu kan kita harus ngambil nomor antrian. Nah, itu pembagian nomor antrian itu memang di kantor imigrasi beda-beda. Jadi kalau di Bogor itu dia dibagi 5:30. Coba bayangin. Konsumen harus datang jam berapa? 5:30 dibagi. Jadi kalau kita datang jam 7 aja itu sudah nggak kehabisan karena nomor antriannya sudah habis. Padahal kalau di Bogor itu untuk yang offline hanya 100 kan gitu. 100. Begitu juga kalau di Jakarta Selatan itu dia nomor antrian itu mulai dibagi sekitar jam setengah 7. Sehingga orang datang jam 6 juga karena 300 itu masih kebagian. Juga mungkin begini memang sudah ada ini sih sudah ada layanan khusus pengguna khusus jadi dia ada loket khusus untuk
untuk manula ini kita juga apresiasi. Jadi kalau kita manula itu nomor antriannya berbeda. Artinya kalaupun tidak ada prasyarat yang seperti tadi syarat tambahan tidak diberlakukan, masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki juga dari kaitannya dengan persyaratan tambahan itu begini ya Pak. Jadi kalau dalam pandangan lembaga konsumen kita apresiasi terhadap upaya imigrasi untuk memerangi human trafficking dan tenaga kerja non prosedural tadi, tapi juga di dalam melakukan upaya untuk melakukan memerangi human trafficking itu juga jangan sampai membatasi hak orang untuk mobilitas kan gitu. Jadi kan orang mendapatkan dokumen paspor itu kan dalam rangka hak untuk mobilitas, termasuk keluar negeri, tadi. Ini yang juga bagaimana Ditjen Imigrasi membalancing di satu sisi dia melakukan upaya-upaya untuk dokumen perjalanan paspor sebagai instrumen untuk memerangi human trafficking dan tenaga kerja non prosedural tadi, tapi di sisi lain juga nggak melanggar hak orang untuk mobilitas tadi. Gitu. Tapi kan ini memang menurut Bapak ini upaya yang bisa dikatakan terbaik begitu dengan sebenarnya begini, kalau dalam konteks human trafficking atau kalau saya pakai perjalanan ke luar negeri yang di luar bermasalah, tidak hanya bekerja, itu sebenarnya kan instrumen yang bisa dilakukan kan ada dua. Satu dokumen penerbitan dokumen paspor, yang kedua visa. Kalau visa kan tergantung masing-masing negara. Betul. Dan itu beberapa negara sudah melakukan sangat ketat. Termasuk juga tadi jaminan menunjukkan tabungan itu beberapa negara juga sudah dilakukan. Dan itu kan bagian dari bentuk tanggung jawab negara mereka supaya setiap warga yang datang itu tidak menimbulkan masalah kan? Betul. Gitu. Terjamin untuk pulang ke negaranya lagi. Ya, Pak Roni, nah itu sebenarnya kan hampir sama ya Pak ya. Jika syarat tambahan yang 25 juta rupiah itu jadi diterapkan dengan ada saat kita membuat visa seperti itu, memang ada beberapa negara yang juga memberlakukan seperti kewajiban harus menyertakan rekening koran dengan jumlah sekian yang sesuai dengan lama perjalanan mereka, apalagi khusus wisatawan. Berarti sebenarnya tidak perlu dikeluarkan yang syarat tambahan itu, syarat visa juga sudah ada. Sebenarnya gimana Pak? Nanti tidak tumpang tindih sebenarnya. Negara-negara ASEAN kan sudah bersepakat bebas visa. Nah itu celah. Kalau negara-negara tadi itu kan dia visanya harus diurus. Harus melalui permohonan visa. Berarti memang targetnya untuk negara-negara yang non visa seperti itu ya Pak ya? Itu bisa menjadi celah karena banyak jadi korban terutama ke negara-negara ASEAN ini. Tenaga kerja non prosedural ini ya Pak Roni. Betul. Jadi dia memanfaatkan celah kunjungan keluarga maupun wisata yang memang bebas visa ya. Nah, kita nggak punya ini kuasa untuk menahan itu. Nggak punya teman kalau misalnya yang mengurus visa itu melalui kedutaan besar bisa mencegahnya, Tapi bagi yang bebas visa, negara ini harus hadir. Cuma memang ini kan perlu ada pemahaman pemahaman dari masyarakat dan juga seluruh pemangku kepentingan seperti beliau yang sering melayani keluhan-keluhan. Kalau beliau bisa membantu kami menjelaskannya, kan lebih baik itu. Nah, dengan sudah dihapusnya ini 25 juta untuk pembuatan visa oleh pihak imigrasi, apa langkah upaya screening yang mungkin bisa dilakukan oleh imigrasi ke depannya untuk menekan, untuk meminimalisir human trafficking, kemudian TKI non prosedural Pak Ron? Profiling tentang calon tenaga kerja itu sudah diketahui, baik yang prosedural maupun yang non prosedural, sehingga pengalaman menjadikan intuisi para pejabat imigrasi di lapangan itu lebih paham. Hanya saja para direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi ini kan memang sudah cukup lama Beliau sampai jadi direktur pasti punya pengalaman. Pengalaman itulah yang dijadikan dasar, kemudian mereka mencoba memberikan wawasan lebih rinci lagi kepada
kawan-kawan di lapangan dengan menambahkan tadi perlu ditanyakan jaminan sosial agar mereka tidak hanya tiket pergi dan pulang saja yang mereka siapkan. Dan itinerary yang komplit sesuai dengan keuangan. Kita tahu punya nggak uang, ya karena kita tahu bebas visa kunjungan tidak mungkin dia mengurus visa. Berarti kita yang harus memberikan perlindungan, kecuali memang sudah dipastikan ya bahwa mereka berangkat untuk kerja. Kalau berangkat untuk kerja, maka kami tidak perlu ragu lagi. BNP 2 TKI sudah membuat data secara online, PPTKIS juga dari swasta sudah menjamin tentang pekerjaannya, job ordernya sudah jelas. Kita tidak membebani apa-apa itu. Tidak membebani apa-apa. Berarti ada di sesi wawancara menjadi suatu bagian yang sangat penting juga dalam pengurusan. Betul, wawancara adalah paspor, kesempatan yang paling tepat untuk memastikan ini mereka betul-betul sudah ada kegiatan yang khusus wisata atau kunjungan keluarga. Mungkin dalam wawancara itulah semua gestur mereka bisa kita baca, ya ada kecurigaan yang lain ya kita tetapkan saja. Anda nggak akan kita layani untuk pembuatan paspor ini, mohon maaf. Mungkin kalau Anda bisa lengkapi lagi persyaratan yang lain, ya. Nah kita terutama data dukung ya, data dukung dia untuk membuat paspor, KTP, kartu keluarga, kemudian akte lahirnya, benar nggak ini? Tidak hanya formal, ada KTP, ada kartu keluarga, ada akte lahir. Tapi ada proses verifikasi di situ ya Pak ya? Verifikasi kita cek kepada Dukcapil setempat. Jadi petugas-petugas di imigrasi sekarang seperti ada PR tambahan juga untuk bisa lebih ada persuasif terhadap calon pembuat ya, agar bisa lebih memahami ini benar apa tidak nih apa hasil wawancaranya. Artinya seperti kalau itu, Pak. data dukungnya sudah jelas, paling tidak mereka tidak memasukkan data atau ada rekayasa dari pihak-pihak tertentu menjadikan mereka mudah untuk berangkat ke luar negeri. Nah, daftar cekal kita juga kita jadikan dasar untuk melakukan verifikasi. Baik. Ya, kita akan lanjutkan di segmen berikut ya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk. Anda kembali di Lunch Talk, pemirsa. Kami akan menyapa ini penelpon dari Jakarta, Pak Budi. Selamat pagi, selamat siang, Pak. Ya, Pak Budi, silakan. Ada yang ingin ditanyakan atau ada tanggapan? Ya, untuk menanyakan mengenai paspor untuk seseorang yang sudah posisinya permanen residen di luar negeri, lalu kembali ke Indonesia dan menetap di Indonesia sudah 6 tahun, 7 tahun, tapi pasportnya hilang. Jadi sebelumnya perpanjangan itu selalu di luar negeri. Dan sekarang mau menyiapkan paspor baru lagi, maksudnya dihidupkan lagi, apa itu yang paspor hilang itu ada kesulitan apa tidak ya untuk menghidupkan lagi? Oke, baik. Itu saja Pak, atau ada tanggapan juga terkait ini akhirnya dihapuskan syarat harus punya deposit 25 juta untuk pembuatan paspor baru? Menurut Bapak itu cukup melindungi tidak sih warga negara Indonesia terhadap human trafficking, atau juga ada modus-modus orang-orang Indonesia yang ingin akhirnya dengan bekerja di luar negeri secara ilegal? Waduh, saya kurang apa? Baik, kebutuhannya itu ya Pak Budi. Terima kasih sudah bergabung di interaktif kami. Ya, mungkin bisa langsung jawab ini. Seperti itu Pak, menghidupkan kembali paspor ya. Untuk pengajuan paspor karena sudah hilang, tentu beliau bisa berkonsultasi dengan kantor imigrasi yang terdekat. Misalnya dia di Jakarta, Jakarta mana? Tidak harus sesuai dengan wilayah, sesuai dengan KTP? Oh, bebas. Tidak harus. Jadi kita tidak memberlakukan
pembuatan paspor itu sesuai dengan KTP ya. Dia bisa buat di mana saja karena datanya kan data dukungnya ketika membuat paspor yang lama pasti juga sudah ada. Namun demikian untuk memastikan bahwa data dukungnya dia benar, biasanya juga akan diminta. Ya, silakan saja beliau berkonsultasi di kantor imigrasi terdekat dengan rumah di daerah yang dia tinggal. Kita kembali lagi soal pengurusan paspor nih di imigrasi, Pak Roni. Sampai sejauh ini sudah berapa banyak angkanya yang kemudian ditolak oleh pihak imigrasi karena ada kecurigaan gitu terhadap pemohon paspor? Sejak Januari, tanggal 1 Januari sampai 18 Maret ini ya, sudah sekitar 1.593 warga negara Indonesia yang memohon paspor kemudian ditolak dengan beragam alasan. Ada yang tidak ada rekomendasi ketika dia mau umroh, dia mau ziarah, termasuk juga wisata sebagai modus operandi, itu kemudian kita tolak. Kita berikan penjelasan. Namun demikian, kalau mereka komplain, sangat terbuka bagi upaya untuk komplain, mengajukan komplain, setiap kepala kantor bisa memberikan penjelasan. Artinya kalau memang tujuannya untuk bekerja, sebaiknya daftarkan saja melalui Dinas Tenaga Kerja Provinsi, Kabupaten Kota. Nanti ada BNP 2 TKI juga yang akan menyalurkan melalui pelaksana penempatan TKI swasta. Kan ada PPTKIS itu dulu PJTKI. Itu kan ada di setiap daerah. Mereka nanti yang akan merekrut, termasuk pelatihannya oleh Dinas Tenaga Kerja, kemudian pemeriksaan kesehatan, ya, apakah menggunakan BPJS dan sebagainya, sampai mereka akan mendapatkan kartu TKI. Job order di negara tujuan juga menjadi jelas, jadi tidak perlu lagi menggunakan alasan-alasan mau ziarah. Tidak perlu jadi non prosedural dan menyalahi aturan seperti itu ya Pak. Tapi kalau dari 1.563 itu memang terlihat modusnya memang mereka akan memanfaatkan ya untuk menjadi pekerja ilegal di luar negeri. Karena kawan-kawan saya ini di lapangan, pejabat-pejabat imigrasi kan sudah tiap hari melayani permohonan-permohonan paspor. Mereka hafal gesturnya, profiling mereka. Jadi ciri-ciri calon TKI yang akan bekerja di luar negeri itu mereka sudah paham. Tinggal dia melihat ini alasan apa. Kalau dia alasannya betul-betul untuk bekerja, persyaratan rekomendasi dari BNP 2 TKI kan secara online kita punya. Jadi yang sudah jelas nggak akan kita cegah, ya pasti kita akan layani. Baik. Ke Pak Sudarmo, ini kan tujuan keimigrasian baik sebenarnya untuk melindungi warga negaranya. Ini sebenarnya memang kenakalan masyarakat kita atau memang ketidaktahuan mereka? Ya, jadi begini ya Pak, kalau dalam pandangan lembaga konsumen, seperti yang dikatakan Pak Roni tadi, itu memang negara harus hadir dalam konteks tadi melindungi masyarakat dari korban tadi kan. Jadi upayanya ke sini. Tapi saya setuju memang ini juga perlu ada semacam public awareness atau public edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat tidak mudah tergoda untuk janji-janji tawaran kerja yang tadi di luar prosedur tadi, yang ujung-ujungnya tadi masyarakat jadi korban, jadi korban. Sehingga tadi kalau memang mau bekerja di luar negeri ya mestinya diikuti prosedurnya melalui rekomendasi tadi Dinas Tenaga Kerja, BNP 2 TKI. Dari imigrasi juga kalau dia mau membuat paspor untuk keperluan kerja,
itu juga tidak ada masalah kalau sesuai. Tapi Pak Daryatmo menilai kalau ini kasusnya misalnya untuk seseorang yang ingin bekerja di luar negeri, mohon maaf mungkin mereka dari daerah atau kurangnya pengetahuan mereka terhadap syarat untuk melakukan pemohonan paspor seperti itu. Ada tidak sebenarnya sosialisasi kepada mereka ini memang sudah cukup jelaskah atau memang harus proaktif untuk mencari tahu sejauh ini? Begini mestinya untuk pemda-pemda yang menjadi kantong pekerja migran tadi, ini yang mestinya harus punya tim khusus untuk mengedukasi masyarakat kalau menjadi pekerja migran di luar negeri, tahapan-tahapan apa sih yang harus dilakukan, karena terus terang ini juga banyak juga tadi banyak juga agen-agen atau calo itu memang dia hunting sampai ke masyarakat, masyarakat tadi dengan tawaran-tawaran yang tadi tawaran-tawaran yang masyarakat karena tidak terinformasi dia mudah terprovokasi dengan bujuk rayu berbagai yang jadi manis tanpa tahu bagaimana sih prosedur pelindungan termasuk hak-hak tenaga kerja migran ketika dia menjadi pekerja migran kan gitu. Seperti tawaran di luar negeri memang menggiurkan gitu ya sehingga mereka mengenyampingkan sebenarnya hal-hal yang bisa melindungi mereka untuk menjadi tenaga kerja. Berarti tidak hanya si calon pemohonnya saja, tapi bukan berarti juga mereka yang sebagai badan penyalurnya juga mungkin tidak tahu seperti itu jelasnya syarat apa yang harus dipenuhi. Justru di sini yang menurut saya masyarakat, orang tua itu harus memastikan ketika dia punya keinginan untuk bekerja ke luar negeri itu berhubungan dengan lembaga yang memang punya kompetensi, punya kewenangan sehingga tadi kalaupun jadi yang dibilang Pak Roni tadi yang prosedural aja masih banyak masalah, apalagi ini yang non prosedural. Cuma memang begini permasalahannya adalah ada nggak sosialisasi tentang menjadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang prosedural tadi. Ini yang juga masyarakat terinformasi. Kalau masyarakat terinformasi juga dia tidak mudah terbujuk rayu terhadap takut seperti itu ya kalau mereka melanggar aturan ada konsekuensi yang harus diterima. Baik, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di Lunch Talk dan kita sudah ada di segmen terakhir. Kembali ke Pak Daryatmo terlebih dahulu. Pak Daryatmo, kalau misal tadi kita lihat mungkin sosialisasi sebenarnya juga sudah dilakukan, tapi mungkin masyarakat kita juga yang tidak terlalu aware atau itu tadi kalau khusus pencari kerja di luar negeri, pengetahuan mereka yang kurang untuk mencari tahu itu. Tapi bagaimana mengidentifikasi juga sebaiknya mungkin bisa referensi untuk penyalur tenaga kerja, seharusnya mereka seperti apa gitu agar si calon pencari pekerjaan ini bisa tahu ini penyalur yang benar, ini penyalur yang mungkin nanti jadi membawa mereka jadi non prosedural. Ya sebenarnya kalau di umroh dan haji itu memang Kementerian Agama mengeluarkan list penyelenggara umroh haji yang berizin kan gitu. Izin. Malaysia di tenaga kerja juga seperti itu. Itu yang menjadi patokan masyarakat. Sehingga kalau masyarakat berhubungan dengan pengeras tenaga kerja yang punya izin dari pemerintah, Kementerian Tenaga Kerja, kalau ada apa-apa ya pemerintah bisa mencabut izinnya bentuk. Cuma masalahnya ya itu tadi, bagaimana masyarakat terinformasi tentang lembaga-lembaga pengarah tenaga kerja yang itu sudah mendapat izin dan diawasi ketat oleh pemerintah sehingga calon tenaga kerja atau tenaga kerja itu terlindungi dan tadi negara hadir. Tapi dirasa memang masih kurang informasi itu di para calon. Faktanya tadi ada pihak-pihak yang mencoba bekerja non prosedural tadi itu kan
juga menjadi masukan apa yang perlu diperbaiki dari prosedural tadi, sehingga keinginan masyarakat untuk melakukan mobilitas termasuk untuk keperluan bekerja di luar negeri itu terfasilitasi dan terlindungi dan negara hadir. Dan imigrasi sebenarnya juga memetakan nggak sih Pak, ini daerah-daerah yang kebanyakan mengirim TKI-TKI ilegal gitu ya, sehingga prosesnya mungkin agak diperketat untuk daerah tersebut dalam kemudian imigrasi mengeluarkan paspor. Ya, jadi selain kita memetakan ya kantong-kantong TKI di seluruh Indonesia, kita juga bekerja sama intens, terutama dengan BNP 2 TKI, Kementerian Tenaga Kerja, ya, Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri juga. Dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi, Kabupaten dan Kota, kita berusaha juga bekerja sama agar di dalam pelayanan pembuatan paspor juga ini sekarang sedang diupayakan di beberapa kantong TKI itu dibuat layanan terpadu satu pintu, ya, terutama bagi informasi yang perlu kita berikan kepada masyarakat. Nah, dengan upaya-upaya yang sudah dilaksanakan selama ini oleh BNP 2 TKI maupun Kementerian Tenaga Kerja, mungkin karena Kementerian Tenaga Kerja itu tidak punya UPT-nya atau unit pelaksana teknis di wilayah-wilayah, tapi sangat bergantung kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi, Kabupaten dan Kota yang tidak ada hubungan langsung. Mungkin ini kepedulian para kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota yang memang tempat-tempat warga yang banyak berangkat untuk jadi TKI, bagaimana menyediakan informasi tadi. Mereka menjadi perantara untuk informasi diminta ke BNP 2 TKI dan juga Kementerian Tenaga Kerja, juga Kementerian Agama tentang data-data PPTKIS katakanlah, atau Biro Travel Perjalanan yang betul-betul diberikan izin untuk artinya kemudian bisa memberikan layanan terbaik. Ada tim pendamping mungkin yang bisa lebih dekat lagi dengan para calon tenaga kerja, tidak hanya dari kabupaten atau provinsi, tapi memang yang per kantong-kantong wilayah TKI itu tadi ya. Ada pendekatan dan bisa memberikan informasi lebih jelas. Saya kira mereka. Apa yang dilakukan oleh Berita 1 TV saat ini kan jadi cara sarana untuk saya juga memberikan informasi. Dan saya kira media-media di lokal masing-masing kabupaten, kota, dan provinsi juga ada. Kita punya media yang sangat besar selain media sosial ya. Nah, ini memang perlu keterpaduan, sinergi yang komprehensif, tidak bisa hanya satu instansi saja. Makanya kementerian dan lembaga di tingkat pusat sudah melakukannya. Mudah-mudahan minggu depan kita sudah menandatangani perjanjian kerjasama yang mungkin dari situ kita akan melakukan diseminasi yang betul-betul secara masif ya. Masyarakat bisa paham, tidak lagi negatif thinking, pesimis seperti ini ya. Artinya ini screening sudah ada upaya yang sangat baik dari pihak imigrasi untuk mencegah TKI pekerja yang non prosedural untuk dikirim ke luar negeri, tapi memang ada keterlibatan yang secara aktif dari pemerintah daerahnya ya, diharapkan seperti itu ya. Saya kira betul sekali, pemerintah daerah yang punya masyarakat ini perlu jemput bola juga. Nggak bisa menunggu sampai terjadi ada masalah. Bagaimana mereka menyediakan informasi walaupun informasi itu harus mereka minta dari pusat. Karena mereka lah yang lebih dekat dengan masyarakat. Sampai kepala desa, camat, RT RW, ini bisa kita bekali dengan informasi-informasi yang betul-betul bisa dipercaya. Seperti itu. Baik, terakhir mungkin Pak Daryatmo, jadi masyarakat kita ini khususnya mereka yang jadi calon tenaga kerja dan ini baru membuat paspor, mereka harus lebih proaktif juga seperti itu ya. Selain memang sudah ada informasi yang mesti kita cari untuk mengetahui syarat-syarat agar sesuai dengan prosedur. Ya tadi prinsipnya juga setiap warga negara, setiap orang itu punya hak akan mobilitas, termasuk untuk mencari kerja tadi. Cuma ya itu tadi berdasarkan dari kasus-kasus yang ada itu kan itu terjadi karena dia masuk kategori tenaga kerja non prosedural tadi. Ini yang juga
supaya masyarakat tidak menjadi korban, supaya masyarakat terlindungi tadi, ya tadi kita menyarankan supaya kalaupun pengen bekerja di luar negeri itu menempuh cara sesuai dengan prosedur. Jadi kalau dalam konteks pembuatan paspor itu ya ada rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja, PLP 2 TKI, dan Pak Roni sudah berjanji sepanjang itu sesuai prosedural itu pasti kita layani. Pasti dilayani, paspor pasti bisa dikeluarkan seperti itu ya. Betul. Baik, ya terima kasih Pak Daryatmo dan Pak Roni. Semoga dengan adanya, meskipun hari ini sudah dihapuskan syarat 25 juta, tapi ini juga jadi pembelajaran kepada masyarakat, khususnya mereka yang jadi tenaga kerja, gunakan jalur sesuai prosedur. Ya, dan imigrasi tetap melakukan screening yang serius, yang ketat. Tetap serius, walaupun masalah uang 25 juta itu tidak kami persoalkan, karena banyak cara yang bisa kita lakukan untuk membantu masyarakat dia tetap fokus kepada upaya mencari kerja dengan baik. Yang prosedur. Baik. Terima kasih Pak Roni, terima kasih Pak Daryatmo, dan pemirsa, demikianlah Lansok hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Nantikan Lansok setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Sampai jumpa.